It's review time! Kanzen Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Putro Toys. Akhirnya nih datang juga mini plug King Oger volume ketiga, yaitu God Tarantula naik dengan 4 senjata lainnya yang saya dapat di harga 640.000 aja loh. Gila. Ini di bawah 650.000 tapi udah datang duluan. Ini salah satu mini plug yang paling saya tunggu-tunggu sih. Udah langsung aja kita review artboxnya. Untuk bagian depan tampilannya seperti ini, nothing special, dan jujur aja seperti yang saya bilang waktu itu, saya kurang suka sama bagian depan dari si artboxnya ini. Sisi kanannya seperti ini ada tampilan dari si Extreme King Oger. Bagian belakangnya seperti ini hanya line upnya saja. Sisi kirinya seperti ini karena saya nggak ngerti jadi nggak usah dibaca lah ya. Dan ini dia tampilan atasnya yang keren coy. Di sini ada si Tarantula naiknya, terus ada si Jeremy alias Spider Kumonos, dan di sini ada si King Oger menggunakan 2 senjata, Snail Gatling dan juga Rolling Hammer. Jadi langsung aja kita buka. Nah, ini kita ambil satu box aja ya, karena untuk gambarnya sama semua. Nah, untuk tampilan boxnya ini sama seperti art boxnya, versi dikecilin aja. Lalu nothing special juga, bagian sampingnya hanya tulisan biasa, belakangnya juga cuma line up aja. Sisi satunya lagi seperti ini nih, line up juga. Bagian atasnya seperti ini, penomoran biasa, bawahnya kosong. Ya udah langsung aja kita unboxing. Ini dia mini plug King Oger volume 3 yang sudah dirakit dan sudah di repaint juga beberapa ya. Karena untuk si Guardian Weapon-nya ini masih ada yang masih menggunakan stiker. Karena untuk warnanya saya nggak dapet dan saya juga masih belum sempat untuk merepaintnya. Daripada nunggu lama repaint, ya udahlah nggak apa-apa pakai stiker aja lah ya. Nah, untuk si mini plug King Oger volume ketiga itu terdiri dari si God Tarantula, kemudian ada si Guardian Snail, Guardian Rolling, Guardian Centipede, dan juga Guardian Cicada yang akhirnya rilis bareng si Tarantula naiknya ini. Yaudah, jadi langsung aja kita review satu persatu. Yang pertama adalah Guardian Rolling. Nah, untuk Guardian Rolling bentuknya seperti ini. Matanya di mana ya? Oh, ini guys, matanya tuh kecil banget. Untuk si Guardian Rolling ini, dia masih menggunakan stiker di bagian sisi kanan dan kirinya. Dan untuk warna silvernya ini sudah saya repaint. Jadi udah cukup bagus lah untuk warna silvernya. Dan untuk dipegangnya pun ini terasa tebel loh untuk bahannya. Jadi bagus lah untuk bahan dari si Guardian Rollingnya ini. Dan untuk artikulasi, dia tuh bisa menutup seperti ini. Ini untuk mode si senjatanya nanti gitu. Mengingatkan saya sama Gao Armadillo yang bisa menutup kayak gitu juga, kayak gini. Terus bisa menggelinding kayak gitu kan. Jadi ya kayak gini aja untuk artikulasinya. Sisanya nanti bakal diperlihatkan pas jadi senjatanya aja. Lalu kita next lagi aja. Selanjutnya adalah Guardian Snail. Nah, ini saya suka sama fitur di bagian nih rumah keongnya ini. Karena bagus aja gitu loh, untungnya bisa berputar, nggak cuman yang ngestak gitu aja. Dan pemilihan warnanya pun saya suka jujur aja. Dari warna navy kayak gini dan warna orange kayak begini. Terus di sini bagian matanya nih, dan untungnya bagian matanya pun dia ada cetakan kotak kayak gitu loh. Karena kalau nggak ada cetakan kotaknya ini, saya yakin bagian matanya gampang banget buat patah. Oh ya, bagian bawahnya ini dia pakai roda. Dan rodanya juga dia berputar tuh, bukan yang cuma jadi pajangan aja. Lalu selanjutnya adalah Guardian Cicada. Nah, ini yang saya bilang tadi masih menggunakan stiker di bagian sininya, tapi bagian matanya udah saya repaint dan warna silvernya udah saya repaint. Dan untuk yang punya anak kecil, tenang aja, di bagian sayapnya ini dia nggak tajem kok tuh. Tuh, nggak berdarah kan? Jadi dia termasuk tumpul, aman untuk dimainkan anak-anak. Nah, untuk artikulasinya bagian sayap dia bisa terbuka kayak gini. Cuman nih nggak tahu kenapa punya saya kok agak gampang copot ya. Jadi dia bisa terbuka kayak gini. Dan untuk kedepannya kayak gini itu juga bisa. Tapi untuk proses transformasi menjadi senjatanya. Dan sisanya nothing special juga. Nah, untuk bahannya sendiri ini saya pegang, dia cukup kokoh. Meskipun bagian sayapnya ini agak tipis. Nih tuh. Tapi menurut saya ini masih oke kok. Nggak terlalu gampang banget buat patah kayak gitu.
Lalu selanjutnya adalah Guardian Centipede. Nah ini yang paling saya suka dari semua Guardian weaponnya, karena dia bisa mengeliuk-liuk kayak gitu tuh guys. Tuh, gila ini keren loh. Dan bagian kepalanya dia juga bisa berputar kayak gini. Meskipun di bagian kepalanya dia masih menggunakan stiker, karena warna dasarnya itu warna grey kayak gini, bukan warna biru kayak begini. Terus untuk bagian kanan kirinya ini, si gergajinya ini juga nggak tajam, jadi aman buat anak-anak. Dan untuk bahannya sendiri ini tebel, meskipun dia ada semacam engselnya gitu, dia cukup tebal, nggak rawan untuk patah lah kayak gitu. Terus ini bagian belakang juga bisa berputar. Nah jadi itu guys untuk artikulasi dari Guardian Centipede ini. Lalu yang terakhir adalah, nah ini dia si Tarantula yang keren banget. Warna putihnya ini mengingatkan saya sama si Abare Killer. Wah cuy, sumpah ini desainnya keren, pemilihan warnanya juga keren gitu kan. Terus ini aslinya pakai stiker tapi udah saya repaint. Kemudian di bagian sini juga aslinya pakai stiker tapi udah saya repaint. Nah untuk bagian mahkotanya, seperti yang saya bilang di segmen Bincang Mini Pla itu, dia juga mendapatkan stiker yang kayak begini. Jadi terserah kalian mau pakai stiker atau polosan. Dan dia juga menyediakan untuk yang stiker bagian dahinya aja, tanpa si part gold ini, kayak gitu. Untuk artikulasinya sendiri dia cukup banyak loh. Jadi yang pertama dia bisa berputar kayak gini, 360 derajat seperti ini. Kemudian bagian tangannya dia bisa ke atas ke bawah juga tuh kayak gini, 360 derajat. Terus dia bisa naik turun juga dari sini, ini juga bisa. Lalu bagian belakangnya bisa naik turun, bisa kayak gini juga. Bagian kakinya bisa berputar, bisa naik turun juga. Terus bagian belakangnya juga bisa berputar kayak gini. Dan untuk si satunya lagi juga sama aja. Terus bagian ekornya dia bisa naik turun kayak begini tuh. Terus bagian dadanya juga bisa naik turun dari engsel sini dan juga dari engsel yang depannya kayak begini tuh. Jadi untuk artikulasinya jujur aja ini banyak banget. Dan dibandingkan sama si King Oger itu, jujur saya lebih suka si Tarantula ini sih. Selain artikulasinya yang banyak, terus juga perpaduan warnanya juga keren banget loh. Oh ya untuk bahannya sendiri ini juga bagus-bagus aja, nggak ada yang ringkih dan gampang patah. Jadi cukup aman untuk dimainkan sama anak-anak dan nggak ada part yang tajam juga gitu guys. Oh iya di belakang si Tarantula ini ada lubang join female juga yang bisa kita pasang dengan partnya si Rolling Hammer itu. Kita pasang di sini dan ini menjadikan tuh jadi gantungan kunci. Aduh, ya copot lagi. Tapi menurut saya ini suatu improvisasi yang cukup bagus dibandingkan sama di Exa. Karena kalau di Exa dia nggak bisa kayak gini, yang kayak apa ya, menandakan dia tuh sedang bergelantungan gitu loh. Well ini suatu ide yang cemerlang sih menurut saya, kayak gitu. Nah karena sudah kita review satu persatu, jadi langsung aja kali ya kita ubah si Guardian Weaponnya tadi yang ada 4 itu, dan juga si Tarantula menjadi Tarantula Neck. Jadi langsung aja ayo kita ubah. Untuk Guardian Rolling kita tinggal menutup aja kayak begini, dan bagian tanduk depannya kita tutup seperti ini. Selanjutnya untuk si part rantai tinggal kita pasang di sini dan menjadi senjata seperti ini. Untuk Guardian Snail kita tinggal putar bagian rumahnya ini ke belakang seperti ini, dan kita pindahkan join female yang ada di depan sini ke belakang seperti ini, agar dia lebih jauh jaraknya di sini dan lebih muncul lah gitu di bagian si tembakannya ini, si nozzle-nya ini. Untuk Guardian Cicada tinggal kita turunkan aja bagian matanya ke sini, terus bagian sayapnya kita majukan, yang satunya juga sama. Kita turunkan dan kita majukan jadi seperti ini. Next untuk si Guardian Centipede tinggal kita putar aja seperti ini. Dan bagian belakangnya kita putar seperti ini dan menjadi seperti ini. Untuk si Tarantula kita lepas dulu bagian ekornya ini, slide seperti ini. Kemudian bagian kakinya kita luruskan aja. Nih kita tutup dan kita putar seperti ini. Dan satunya lagi juga sama, kita tutup, kita putar seperti ini dan menjadi seperti ini untuk bagian kakinya. Kemudian bagian punggungnya kita tarik seperti ini. Kemudian bagian tangannya kita putar lagi ke atas seperti ini. Kita putar ke bawah dan kita buka bagian sininya. Terus bagian belakangnya ini tinggal kita putar, lalu menjadi seperti ini. Untuk tangan satunya lagi juga sama, ini kita putar, lalu kita turunkan aja. Bagian sini kita putar dan bagian belakangnya kita putar, lalu kita turunkan lagi menjadi
seperti ini. Untuk bagian ekornya tadi tinggal kita pasang aja. Ini ada join mailnya, masukin ke tangannya untuk menjadi semacam tembakan jaring kayak gitu. Jadi seperti ini. Yang terakhir tinggal kita turunkan aja bagian kepalanya. Nah, lalu bisa kita buka seperti ini. Kanzen Tarantula naik. Nah, ini dia guys, mecha yang menurut saya lebih bagus dibandingkan si King Oger. Dan langsung aja kita sandingkan, kita perbandingkan. Nih, ini Tarantula naik dan ini King Oger. Dan ternyata King Oger dia lebih tinggi untuk ukurannya dibandingkan dengan si Tarantula naik ini. Tapi kalau Tarantula naik dia lebih kayak proporsional gitu loh, lebih agak kurus dibandingkan si King Oger-nya ini. Jadi gimana menurut kalian, lebih bagus King Oger atau Tarantula naik? Tulis aja di kolom komentar ya. Langsung aja kita review artikulasi dari si Tarantula naiknya. Untuk bagian kepalanya dia sudah menggunakan join ball, jadi bisa berputar seperti ini. Lalu bisa ngangguk-ngangguk juga, bisa geleng-geleng juga kayak gini. Dan bagian kacamatanya ini juga bisa diturunin seperti ini, yang fungsinya untuk menganalisis musuhnya gitu deh. Lalu untuk bagian si tangan pundaknya ini bisa seperti ini, lalu bisa berputar juga dari sini, bisa berputar juga dari sini. Jadi udah bebas lah untuk artikulasinya. Lalu di bagian tangannya ini, bahunya, dia bisa ke depan seperti ini. Jadi engselnya itu bisa dari sini, bisa juga dari sini untuk engselnya. Tahu. Nah, kayak gini. Jadi terserah kalian mau mainin dari mana. Cuman kalau saya tetap engsel aslinya itu dari yang sini guys, tuh. Jadi bagian pundaknya dia masih diam lah kayak gitu. Terus dia bisa seperti ini juga. Tapi sayangnya dia belum bisa ke depan ke belakang kayak gitu. Tapi dia bisa berputar seperti ini, bisa berputar juga dari si ininya juga. Kemudian dia ada artikulasi dari siku seperti ini untuk artikulasi sikunya. Dan bagian telapak tangan dia bisa berputar juga seperti ini. Cuman untuk bagian telapak tangannya tumben-tumbenan nih, dia nggak mendapatkan telapak tangan yang terbuka. Karena untuk King Oger dia kan mendapatkan si telapak tangan terbuka kan. Nah ini saya juga agak bingung kenapa dia nggak dapet. Padahal menurut saya bakal lebih bagus gitu loh. Meskipun harganya sama, tapi ya sayang aja kan nggak dapet si telapak tangan itu. Dan untuk bagian pinggang dia bisa berputar seperti ini, 360 derajat sebenarnya. Jadi bagian belakangnya ini turunin dulu aja. Nah, dia bisa berputar 360 derajat seperti ini. Kemudian bisa ke depan ke belakang juga kayak gini. Tuh. Dia nekuknya lumayan jauh jangkauannya. Terus bisa seperti ini juga. Nah, makin jauh lagi kan tuh. Karena dia ada dua engsel. Tapi sayangnya dia belum bisa ke kanan ke kiri kayak gitu. Sayang aja sih. Padahal kalau misalnya dia dibikin join ball di bagian dadanya sini, itu bakal lebih bagus sih. Terus bagian kaki dia bisa naik seperti ini, bisa ke belakang juga seperti ini, terus bisa berputar juga, nih kayak gini. Berputar terus bisa ke samping sebatas ini aja. Next di bagian lutut dia ada artikulasinya sampai segini. Ini agak naikin dulu aja kali ya. Nah, dia sampai segini bisa, lalu bisa ke belakang lagi sampai segini. Tuh. Jadi jangkauannya jauh banget sih untuk artikulasi lututnya. Well, ini bagus sih, menjadi nilai tambah lah gitu untuk si Minipla Tarantula ini. Kemudian di bagian telapak kaki dia bisa berputar seperti ini. Kemudian bisa ke depan ke belakang juga kayak gini. Dan bisa ke kiri kanan kayak gini. Tuh. Ini udah menjadi artikulasi wajib di Minipla sekarang sih. Dan dengan artikulasi yang banyak kayak gitu, terus perpaduan warnanya juga bagus, dan bahannya juga oke, si Minipla Tarantula naik ini menjadi salah satu Minipla favorit saya sih sampai sekarang, jujur aja. Ya, menurut kalian gimana? Tulis aja di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita akan menggabungkan keempat Guardian naiknya itu untuk menjadi senjata dari si Tarantula naik dan juga si King Oger. Jadi langsung aja kita gabungkan. Untuk si Rolling Hammer tinggal kita pasang aja si gagangnya. Nah, di sini seperti ini. Next untuk si Snail Gatling tinggal kita lepas aja dan kita pasang di sini. Sebentar. Nah, jadi kayak gini. Selanjutnya untuk si Cicada Blade tinggal kita pasang aja di sini. Dan untuk si Pei Chen Sao kita pasang di sini.
Ini dia mini plug King Oger dengan Guardian Weaponnya masing-masing. Dan ini juga bisa saling bertukar ya. Misal si Snail ke si Tarantula naik dan si Cicada ke King Oger kayak gitu. Untuk pose-pose nanti akan diperlihatkan di rotating table aja ya, biar nggak kepanjangan. Dan sekarang kita bakal memasang nih platformer untuk si King Oger-nya, yaitu ada si sayap pendek Kuwagata, lalu ada sayap pendek si Papillon, terus di sini ada sayap panjang Kuwagata. Nih kaki dari si Kumo dan bagian tangannya. Jadi langsung saja kita pasangkan. Yang pertama optional part untuk sayap Kuwagata versi kecilnya. Nah ini untuk perbandingannya sayap kecil dan sayap normalnya. Dan untuk sayap kecilnya ini berfungsi banget untuk menambahkan proporsionalnya dan mempermudah pergerakan dari si King Oger-nya itu. Yang kedua optional part untuk si God Papillon, yang dimana di sini lebih kecil sayapnya, sedangkan yang aslinya itu segini. Cukup jauh perbandingan besarnya, tapi untuk optional part ini bisa membantu pergerakan si King Oger lebih luas lagi gitu. Dan yang ketiga itu ada dari part Kumo, yang dimana aslinya itu dia ada join mailnya kayak gini, sedangkan untuk yang optional part dia polosan kayak gini. Untuk dalam mode King Oger jujur aja ini lebih bagus dibandingkan dengan part aslinya, karena ada beginiannya gitu kan, jadi terlihat kayak ya kalian ngerti lah maksud saya apa. Jadi seperti ini guys. Untuk optional partnya saya kasih nilai 9/10, karena ini cukup berfungsi banget untuk menambah proporsionalitasnya dan juga mempermudah gerakannya gitu. Nah ini dia mini plug King Oger yang sudah menggunakan optional partnya. Seperti yang saya bilang tadi, ini jauh lebih bagus kalau kita pajang si King Oger-nya terpisah ya, dibandingkan dengan menggunakan si part aslinya. Dan jika kita sandingkan dengan si Tarantula naik, itu menjadi seperti ini tuh. Jadi lebih proporsional juga untuk keduanya gitu guys. Kita juga mendapatkan optional part untuk telapak tangannya yang tertutup seperti ini, jadi nggak ada lubangnya. Beda sama yang defaultnya, itu ada lubangnya untuk memegang senjata. Dan juga ada nih sayap yang besar untuk Kuwagata, yang fungsinya itu ya untuk memperlebar aja sayapnya. Dan dia bisa jadi tempat untuk menyimpan si platformer telapak tangannya ini. Ini tinggal kita masukin sini aja. Nah kayak gini. Dan ini nanti bakal berfungsi banget pas menjadi Extreme King Oger. Nah karena kita sudah mereview si Tarantula naik dan juga optional partnya tadi, jadi langsung aja kita gabungkan menjadi Extreme King Oger. Yang pertama si Tarantula kita lepas ekornya, dan kita lepas juga si mahkotanya ini. Kemudian bagian ekornya ini kita turunkan. Nah jadi lurus seperti ini. Terus bagian kakinya ini kita tutup lagi aja. Terus kita putar seperti ini. Yang ini juga sama, kakinya dibuat nah kayak gini. Satunya lagi juga sama. Nih kita tutup. Nah terus bagian tangan ya, ini kita putar guys. Jadi yang pertama itu di sini kita putar seperti ini. Terus yang bawahnya juga sama, nih kita putar. Nah kayak gini. Satunya lagi juga sama, ini kita putar kayak gini dan putar lagi. Nah kayak gini. Selanjutnya untuk si Tombo kita lepas aja, dan bagian sayapnya ini udah saya ganti menjadi sayap yang besar. Ini ada lubangnya, ada 2. Nah jadi seperti ini. Kemudian si Tarantula tinggal dimasukin aja di tempatnya Tombo yang tadi. Nah jadi seperti ini. Setelah itu si Tombonya kita slide di part yang ada di sini. Kita masukin. Nah jadi kayak gini. Untuk penyangganya bisa kita pasang aja di bagian sini, ada join female-nya. Kita masukin. Sebentar, ini agak susah guys, jadi pelan-pelan aja. Nah udah masuk kayak gini. Tinggal kalian pasang lagi aja ini di sini. Nah jadi seperti ini. Untuk ekor tarantula kita pasang di sini. Nah jadi kayak gini. Yang terakhir tinggal kita putar bagian tanduknya ke belakang, dan kita pasang aja mahkotanya di sini. Tinggal di slide aja seperti ini guys. Nah Kanzen Extreme King Oger. Nah ini dia super mecha penggabungan dari si King Oger dengan si Tarantula naik tadi. Jujur ya, menurut saya ini desainnya nggak terlalu buruk loh. Meskipun banyak orang yang nggak suka,
karena ya terlalu campur aduk kayak gitu. Tapi kalau dilihat dari artikulasinya memang ini jelek banget karena artikulasinya super duper terbatas banget. Meskipun di seriesnya menurut saya ini bagus banget loh, karena si tangannya Tarantula itu bisa maju sampai ke depan gitu untuk menangkis gitu deh. Nah, karena si mekanya ini udah ribet banget kayak gini, jadi artikulasi nggak bakal saya review karena sudah jelas artikulasinya tuh bakal terbatas banget. Di Legendary King Oger aja kan bagian tangannya tuh udah terbatas banget kan, apalagi sekarang ya mode kayak begini. Ya nanti bakal diperlihatkan di rotating table aja lah ya, biar nggak terlalu ribet gitu. Oh iya, saya mau ngasih lihat ke bagian mukanya, jadi kita zoom dulu aja. Nah, untuk bagian mukanya bisa kalian lihat sendiri kalau kita pakai part default dari si Tarantula naiknya, itu kan bagian mukanya agak mendelep gitu ya. Apa sih mendelep tuh? Agak jauh gitu kan ke belakang. Nah, dari bandainya kita juga dikasih optional part berbentuk seperti ini. Jadi mahkotanya itu udah termasuk sama bagian mukanya. Well, ini bakal jauh lebih bagus, jadi langsung aja kita lepas untuk mahkota defaultnya dan kita pasang mahkota yang optional partnya. Nah, bisa kalian lihat sendiri, ini jauh lebih bagus dibandingkan kalau menggunakan si mahkota defaultnya tadi. Nah, kalau dilihat dari jauh malah jadi lebih cakep kan kalau pakai mahkota optional partnya itu. Saya juga mau ngasih tahu kalau si Minipla Extreme King Oger ini tanpa stand base dia masih bisa berdiri. Meskipun saya tidak menyarankan ya, karena takutnya dia kelebihan beban di bagian lututnya. Jadi ini bisa mempengaruhi artikulasi lututnya yang bakal mudah jadi letoy gitu. Jadi kalau misal kalian ingin memajang Extreme King Oger, saya sarankan menggunakan si stand base-nya ini. Yaudah guys, karena sudah kita review satu persatu aja, jadi ini dia artikulasi-artikulasi dan pose-pose dari King Oger optional part, Tarantula Knight, dan juga Extreme King Oger. Jadi sekian review Minipla King Oger volume 3. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!